Let we start. Bismillahirrahmanirrahim. Her Excellency, the guest star Professor Suwarsih Madya, MA PhD, the Excellency, the Chief of Himpas UPI, the Honorable, the Head of Scientific Study Division, Honorable, the Chairwoman of this committee, and respectable for all the audience. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank to God Allah subhanahu wa ta'ala who has given us mercy and blessings so we can attend in this place without any trouble. Salawat and salam may Allah always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his families, to his companies who has helped him in the rising to religion of Islam. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me introduce myself. I'm Higa Nur Aziza, and it be a great honor for me to be your master of ceremony in our special program, Closing Mass Agenda with a theme, Enhancing our English Presentation Skill and Values. So, ladies and gentlemen, we have several agenda. So, allow me to read the sequence of this agenda. First is opening, second, reciting the Holy Quran, third, speech, the fourth, talk show, and fifth, mass award, the sixth, closing remark, the seventh, pray, and the last closing. Dear audience, without further ado, let's start our agenda by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Going on to the next agenda is reciting the Holy Quran, who will be recited by Mr. Rinaldi. To Mr. Rinaldi, time is yours. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Tete yang mau menyimak silahkan silahkan dibuka surah 58 surah Al-Mujadilah ayat 9 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwan wa ma'siyatir rasuli wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Innama najwa minasy syaitani liyahsunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anzuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Mr. Rinaldi who has recited the Holy Quran. May Allah always guide us. Moving on to the next agenda is speech who will be delivered by the chairwoman of this committee, Ms. Oktari Handayanti. To Ms. Oktari Handayanti, time is yours. Thank you, Ms. Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. First of all, let us give our thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us health and strength so we can fulfill our duty in daily life, and we could be together here to attend our meeting today, even though we still do it online in Zoom application, but without any trouble at all. Secondly, may salawat and salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad, who has guided us from the darkness to a lightness in the world as well as in the next world. Well, I'd like to say welcome to Her Excellency, keynote speaker of our talk show, Professor Dr. Randa Hajah Suarsih Madya, MA, PhD, the Honorable Chief of Himpas UPI, Tanzila Luanda Rizky, the Honorable Head of Scientific Study Division, Muhammad Basir, and of course, our dearest participant today. Today is the closing agenda of Muhibah English Speaking Club program. There are so many things that we went through together from the past 2 months. I feel so happy and touched with the spirit and enthusiasm from the participant during MESC program. Sometimes there were some signal problems, so we couldn't really show our face and I had to turn off the camera, but we keep up with the learning process until the end. Of course, all of this couldn't be done without our super mentor, Miss Melanie, who had teach us so many tips about how to do a good presentation, and our lovely and cheerful Miss Hega, who can always make the learning atmosphere become more fun. Thank you so much, Miss Melanie, Miss Hega. I know just saying thank you is not enough, so I represent all of the participants, sending all of my heart for the both of you. Even though today is the last day from the MESC program, but don't be sad because in the next semester, Scientific Study Division still have so many programs to improve our English ability. So please look forward and save the date. I think that is all the speech that I can deliver today. I hope we can get a lot of knowledge from talk show with our keynote speaker, Professor Suarsih Madya. I represent the committee of Muhibah English Speaking Club to apologize if there were mistakes during the program. Thank you for your nice attention. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Ms. Saptari Handayani for the speech. And to be continued to the next agenda is talk show with our special guest star, Professor Suarsih Madya, MA, PhD, and with our lovely moderator, Ms. Melanie. To Ms. Melanie, time is yours. Thank you very much, Higa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Welcome, Professor here. We're so happy to have you here today. And dear all participants, yeah, I'm so happy and it's lovely to see you all today in our mass closing agenda, enhancing our English presentation skills and values that will be filled with the special talk show with Professor Suarsih Madya here. But before we invite our keynote speakers today, let me introduce myself. My name is Melanie. I'm from English Education Department, and I'm one of the committee members of MAS. And then I'd like to introduce you to Professor Suarsih Madya through her brief CV. Yeah, so please take a look at this. So this is just some of her information, yeah, not all, yeah, because she is really having rich experiences, yeah, in her field, and she is professor of English education in University of Yogyakarta, yeah, State University of Yogyakarta or Universitas Negeri Yogyakarta, and then she spent her studies, yeah, in several institutions, and then she took her Master of Arts in English Language Teacher Education in Macquarie University in Sydney, and as well as the PhD.
And then she is a very expert in TEFL methodology and then English instructional technology. Yeah? And some of her national organization experiences are as a TEFL vice president, and then TEFL president, TEFL advisory board, and then TEFL evaluation division coordinator. And some of her international organizational experiences are as the UNESCO's Institute for Education governing board and board member in Hamburg, Germany, and then Indonesia's representative of Asia TEFL member, and International Congress of School Effectiveness and Improvement Board member. And some of her managerial experiences are as the chief of English Education Study Program at UNY, and then educational and cultural attaché in Bangkok, and then as the vice director of finance and human resources, as the head of the Bureau of Foreign Cooperation and Public Relations in Depdiknas Jakarta, head of Dinas Dikpora, and then vice rector of Cooperation and Development Affairs in UNY, and as the chief of English Education Program in Pasca Sarjana UNY. And here are some of her books, yeah, that you can search, yeah, in learning English pronunciation systematically, and then accent research and methodology pengajaran bahasa. So without further ado, let us welcome Professor Sarsi Madhya. Yeah. So good afternoon, Professor Sarsi Madhya. I'm sorry, Prof, you're still muted. Sorry about that. Good afternoon, everybody. Good afternoon. I'm glad I'm here. Good afternoon, Prof. So everyone, I'm so happy today because she can be here with us today because she is one of my special people in my life, yeah, the most inspiring person that I ever met. And I'm so thankful to meet her as my supervisor, and I usually call her as my academic mom. Thank you so much, Professor. So, Prof, our talk show today is about the enhancement of our English presentation skills and values, because you're just so amazing in doing the international conferences. However, we hope that we will have some mixed language here, Indonesian and then English. Is it okay, Prof? Oh, no problem, no problem. Not Sundanese, yeah. Yeah. I cannot speak Sundanese. I haven't been able to speak Sundanese as well. So, Prof, would you tell us your experiences in joining some international conference? I know that it would be hundreds of them, probably. Okay, thank you very much. Good afternoon, everyone. I'm glad to join you here. I'm very proud of you all as the young generation who are very enthusiastic in learning, especially in learning English. Now, my experience in international organization and presentations, when I will start from what motivated me to join the international conference, okay? First, the motivation is in fact to introduce Indonesia, okay? To introduce Indonesia, to represent that Indonesia also has someone who can present something. And therefore, with that point in mind, I prepared well, okay? Not representing myself, but people will note that this is Indonesia. So what they remember with Indonesia first. Now the second thing is the substance. However clever you are speaking in English, but if the substance is not up to the international standard, no one will listen to you, right? So the issue is a challenge for me. And therefore, before going to the international conference, I usually read books related to the theme of the conference, okay? The theme of the conference. And then, of course, after that, we have to show that we also have learned about methodology, so that the reliability, validity of the data we presented, that welcome by all participants. Otherwise, they will say politely, how can you make sure that this is because of that, this like that.
Then another one is, I often come across with people who are very skeptic about Indonesia, very negative about Indonesia. One of them said that, oh my God, I have to be careful. For what? What? Because are you Muslim? Yes. I was told that Muslims are killers and very cruel, and and I said, look, can you look at me? And do I look cruel or what? No, that's what I want to ask you. Why are you so nice? Why are you so nice? I've been nice all forever. So things that are negative about Indonesia, we have to have a diplomatic language. Okay, so attending an international conference is not just presenting your paper. No, it's presenting Indonesia, presenting something they have not known before, and you have to defend, you have to promote that Indonesia is not as bad as what they have read in newspapers, for example, like that. That's, I think, these points are very important for you if you want to. And sometimes in the national conference, for example, they have not provided halal food, for example. And I have to say to the committee, could you please consider this? And they are, to my experience, they responded. They respond very well. If we can explain, we can explain that I'm so sorry for that, and we can explain, and they provide the the halal food. And now everywhere in the world there's a halal restaurant. Even in Hong Kong, in Hong Kong I found 58 restaurants and hotels, provided that. So we have to talk. We have to be honest what we need, etc., etc. Then I think another thing is about praying room. When you keep silent, they don't know. So I usually ask the committee whether it's possible to have a small room, and they provide it very well, and they also appreciate that we contact them, and and they say that, oh, that's something new to me. I learned from being international means that they have also to appreciate other cultures. I think these are the points about international conferences. Oh, I'm yours amazing. now. Oh, Prof. So, jadi teman-teman ya, we get several tips ya from Professor Suarso ya. So actually we have to master the content ya in the first place ya. Jadi kayak kita harus menguasai ini ya Bu ya, konten yang akan kita sampaikan. Yeah, Terus, the content, yes, as the content as the scientific approach to that. So our scientific approach, our scientific attitude should be there. So they will respect you because of that. Of course, your English should be good, yeah. Your English should be good. And then, oh yeah, Bu, ini mohon maaf, there are some requests that please mix with Indonesian because some people still struggling with their Oh my English. God. So Do I sorry. speak very fast? Probably I speak too fast, yeah. Do you need some more repetition for that? Yes, and maybe in Indonesian, Ibu. Oke, in Indonesian. Oke. Jadi kalau ke dunia internasional itu niatnya bukan hanya untuk kita ya pribadi, tapi ini adalah duta bangsa. Nah, ini yang harus diinikan. Nah, lebih dari itu, if you are a Muslim, duta Muslim. Jadi nggak bisa semaunya kita. Nanti image-nya jadi rusak. Oke? Tidak berarti kita harus kita apa adanya gitu lah, apa adanya, tapi confident. Mengapa kamu tidak makan babi? Ya saya jelaskan itu ya. Nah, kalau kebetulan ketemu orang Yahudi sama dengan you kan, saya bilang gitu. Ya gitu. Oke. Jadi kalau itu believe. Nah kalau believe, strongly believe enggak. Nah kemudian setelah dengan niat bahwa kita itu tidak mewakili diri sendiri saja, itu kita akan lebih hati-hati, ya kan? Saya lebih hati-hati menjaga martabat bangsa dan martabat Muslim. Apalagi kalau kita mau berjilbab, jelas itu ya. Dan kita harus sabar, kalau ditanya macam-macam ya dijawab aja gitu ya. Sering-sering terjadi negative impression gitu ya tentang itu, karena mereka dibombardir dengan media massa kan gitu.
Nah, ini you be honest ya, jujur apa yang diperlukan sebagai peserta konferensi. Oh ini halal food misalnya, tidak drink, tidak itu gitu ya. Kalau belum, kalau sudah di ini kan enggak. Sama dengan kalau mereka pesan yang alergi gitu, kan sering itu. Kemudian tempat sholat itu mereka akan serius. Tapi memang lebih bagus kalau sebelumnya itu bilang sama panitia. Kalau mendadak seperti yang waktu saya di Cina itu ya terpaksa mendadak ya. Itu contoh saya sebagai pengurus itu diundang dinner ya. Nah di situ kalau di China itu kan semuanya pakai babi ya. So saya bilang oh my god, jadi nggak makan, apa-apa nggak makan. Sama orang Yahudi satu ya si itu gimana? Sama nggak makan, oke. Punya teman saya bilang itu. Nah terus terakhir itu dessert ya, dessert yang saya pikir nggak ada ya. Saya bilang Susan, ini the last opportunity kita makan nih, pasti nggak ada babinya gitu kan. Terus si Susan bilang, coba sih tanya dulu dong gitu. Oke, saya tanyakan, ternyata ada, jadi nggak jadi, oke, nggak jadi, jadi kelaparan. Bisa pikir enggak, saya harus mau sama ketua panitia nih. When saya bilang, saya explain, then we haven't eaten anything because of that. Biasa aja. Akhirnya the following day itu disediakan semuanya itu di meja yang kusinnya itu Muslim gitu. Jadi ada ternyata gitu. Nah jadi ada hal-hal yang memang kita harus niatnya dulu ya diperbaiki. Niat inilah yang akan membuat seseorang beda bertindak gitu ya. Jadi kalau kita meletakkan sesuatu pada konteks yang lebih besar, itu beda sekali. Langkah kita itu lebih mantap. Langkah kita itu lebih bermakna. Langkah kita tidak hanya, apalagi kalau sudah niatnya dunia akhirat. Nah itu sekaligus gitu. Jadi tidak tanggung-tanggung gitu. Kalau hanya sekedar ingin tampil, ingin so what gitu ya. Tapi itu tadi representing. Nah ini semakin kita siap itu, semakin banyak teman mereka barusan presentasi ini sudah dikerubung orang ya, ingin tanya, ingin itu, ingin ini, akhirnya jadi jadi sahabat itu, dan networking gitulah. Nah saya dari situ saya mendapatkan kesempatan untuk ini ya, sejak saya sekolah di Australia jadi mahasiswa. Jadi jadi mahasiswa itu juga sudah mulai cari gitu ya. Cari teman untuk berdebat, cari ini gitu ya. Jangan sampai Indonesia diremehkan itu. Kalau ada yang tanya, what part of Bali is Indonesia? Ya, jengkel-jengkel sedikit lah gitu ya. What part of Bali is Indonesia? Look, you can see this map. Terus saya kan map itu ya, peta gitu. This is Bali. Oh my God, this is just small spot. Yes, it's a small spot in Indonesia, saya bilang. Jadi itu hal seperti itu lucu-lucu memang. Ya, kalau sekarang enggak lah, sekarang udah ada Google kan. Teman, saya master itu kan tahun 81, Anda belum kalian tuh belum pada lahir. Jadi itu masih primitif lah mereka itu gitu. Nah, Indonesia dianggap masih di hutan, tapi ya nggak usah marah, ya memang mereka nggak tahu gitu ya. Ini beberapa some points which I like good points for you. Iya Ibu, ini ya yang teman-teman yang saya kagumi dari beliau itu adalah beliau itu orangnya fungsional gitu. Jadi kalau berpikir yang fundamental itu apa itu yang harus didahulukan. Jadi saya sangat belajar banyak dari beliau tentang kelogisan berpikir ya, yang sedikit mengesampingkan emosional gitu. Ya, betul. Hey, Bu. And then ma'am, so because you're expert, yeah, we're really grateful to know your experiences, your great experiences in international conferences, and then because you're very expert in teaching English, yeah, ma'am, and then government methodology. Would you share us, ma'am, tips untuk pembelajaran bahasa seperti kami? Jadi gini agak. So I will start with my own learning, ya, on my own learning. First, we have to be interested. Yeah, we have to appreciate that what we do is something. In fact, originally I'm interested in mathematics. Okay, the exact science, but because of my journey of life, I have to take English. So what I experienced at that time, I thought which one is the most essential. Okay. So, there's vocabulary, what vocabulary is spelling. My God, spelling is very different from Indonesian. So I analyzed that.
What else? Oh my God, there's tenses. There are so many differences about that. But the unique one is the pronunciation. Okay. So when I receive the lesson pronunciation and phonetics, I note down the apa yang unik-unik gitu ya, yang aneh-aneh yang saya selalu kejeglong gitu ya, selalu banyak terbentur gitu ya. Wow, oh my God gitu. Suatu saat saya bilang guru my teacher itu dari New Zealand langsung ya, jadi nggak bisa bahasa Indonesia. Dia bilang, "Wow, see the results bad." Saya bilang, saya langsung ngacung, saya orangnya nggak sabar. Terus terang kalau ada yang suatu pasti langsung ngacung gitu ya. Jadi aneh, mungkin bagi teman-teman saya aneh, ya biarin aja. So, saya bilang, Ron, what's the result? What's the meaning of result? Dia bilang nih, Suhasi, I know you know. I know, I don't know, saya bilang gitu. Jadi ketengkar sendiri. Nah, terus dia bilang, okay, if I write down that word, I'm sure you know. Okay, please do, saya bilang. Jadi, you bayangin itu baru semester pertama gitu ya, tapi itu yel-yelan gitu. Nah, dia bilang setelah itu ditulis R-E-S-U-L-T. No, R-E-S-U-L-T. Oh my God, result? No, it's result. Oh my God. Saya biasanya ngatakan result. Jadi nggak ngerti ada orang bilang result gitu ya. Terus ada lagi listening comprehension ya. Nah, di sana ada there's the longest canal in the world. Aduh, apa ini? This canal. Gak ada yang tahu. Setelah ditulis kita tahu. Oh, kanal toh. Ya, you biasa bilang apa? Canal. Nah, yang di listening comprehension bilang canal. Waduh, nggak ngerti. Nah, so I notice the uniqueness which I cannot guess. Because I thought in Indonesian that is very phonetic language, one to one letter, one sound correspondence. Jadi itu kan matching kalau bahasa Indonesia perfect ya. But in English, oh my God, you cannot guess. Gitu. So we have to notice, and I put at that time I belong to people who you're right. I'm thinking logically, systematically gitu ya. Then I put together words which whose stress is in the first syllable gitu. Saya kelompokkan gitu ya. Nah, terus jadi saya latih sendiri itu kata-kata. Setelah puas melatih kata per kata, saya baca paragraf, tapi saya beri tanda stresnya di mana gitu. Tahunya di mana? Saya ngecek kamu satu persatu. Waktu kami semester 1, satu persatu gitu. Sampai sekarang kalau saya nggak yakin, saya nggak mau nebak. Jadi kalau salah jadi lucu, orang nggak ngerti ya. So, kelompokkan itu. Then I was surprised to find at that time. Wow, ada kata itu yang kedua yang di-stress. Wow, seperti tadi kenal. Ada begin kan itu ya. Tak kumpulkan gitu. Tapi ada yang sampai ketiga baru di-stress. Waduh, kata si guru saya, tahan dulu jangan naik. So, ini teknik. Jadi ternyata itu adalah salah satu learning strategy. Okay? Jadi if you look at SIL, Strategy Inventory of Language Learning for Language Learning dari Brown, itu May itu punya bukunya itu, Brown. There's one of the learning strategies itu organizing information. Jadi informasi tentang grammar, tentang vocab, jadi kan knowledge of English itu ada 3 ya, grammar, pronunciation, sama vocab. So we have to organize the information to help our brain to save energy gitu ya. Nah, kalau ini tidak so it's the case when you teach. Jadi kalau guru itu tugasnya sebenarnya termasuk membantu muridnya belajar lebih sistematik gitu ya. Nah, bisanya itu kalau dia sendiri sudah melakukan gitu. Kalau belum kan nggak tahu gitu. Misalnya irregular verbs itu kan macam-macam itu ya. Jadi dikelompokkan yang ring, rang, rang, swing, swang, swang gitu ya. Nah, itu begin, began kan gitu ya. Terus ada yang zero morpheme. Nah, what we did when we were in first year, jadi saya itu mati-matiannya di semester 1 ya. Hampir keluar sebenarnya itu. Tiap hari salah tebak, tiap hari terus gitu. Saya
teman-teman kok ketawa-ketawa ya? Saya jadi stres banget. Saya stres banget. Kenapa teman-teman ketawa-ketawa ya? Berarti saya bodoh banget ya. Udah, aku keluar aja lah. Enggak, jangan dulu. Katanya, jangan dong, nanti 1 semester lah, bertahan dulu. Nah, karena tadi salah tebak terus, gitu, jadi frustasi. Nah, this situation help me to find the strategy, gitu ya. Jadi harus diatur-atur, gitu. Nah, ini saya kira sekarang ini sudah ada learning strategy yang SIL tadi, itu salah satunya adalah organizing information about language, about English, to help our students. Nah, sekarang to help ourselves. Jadi itu saya kira. Yang kedua, we have to, whether you like it or not, memorize idioms. Nggak bisa, bargaining itu, kenapa sih pakai idiom-idiom, boleh nggak diganti? Ya nggak boleh. Masa diganti-ganti, nggak boleh korupsi di sini. Ya harus kita harus sama semuanya, ini idiom atau collocation gitu ya. Jadi kombinasi, kalau agree ya agree with gitu ya misalnya. Disappointed at itu nggak boleh terus diganti-ganti gimana. Same as, kan diganti-ganti same with gitu ya, nggak akurat gitu ya. Nah, so you have there is a systematic way of learning grammar, but in grammar you have exceptions, kan? Banyak sekali exceptions gitu ya. Kemudian yang unik-unik itu kita harus ini. Nah, apa yang terjadi waktu we were struggle a lot gitu ya. Jadi dari orang 40 dalam sebulan sudah 10 drop out. Because all lecturers spoke in English gitu loh. Except bahasa Indonesia dan agama. You bisa bayangkan, kami itu dari ini terus semuanya bahasa Inggris gimana? Setiap hari salah tebak. Jadi kalau tidak kuat motivasinya itu drop out yang 10 tadi, yang 25% sudah drop out dalam waktu 3 minggu. Nah, kita terus belajar, ada study club. Nah, gitu. Caranya apa? Kita bilang, Suhasi, kamu yang bagian itu loh, yang rang berapa anggotanya di situ gitu. Terus saya sebutkan, waduh masih kurang 2, siapa yang ingat ya gitu. Jadi kita ada semacam community learners gitu. Jadi kita saling ingatkan. Yang zero morpheme itu ada berapa anggotanya? Misalnya ada 15 gitu ya. Coba yang menyebutkan gitu, sudah sebutkan masih kurang, berarti belum menguasai. Terus ada exceptional pluralization itu. Itu ada children, ada ini, ada gitu ya. Itu juga begitu. Jadi we have to work together in helping one another, especially in memorizing, because whether you like it or not, learning English involves memorization, especially grammar, pronunciation, idioms, and collocations. You have nouns collocation, adjective collocations, verb collocations. I don't know whether you are familiar with collocation, yeah. You may. So the technique of teaching the same as what we are learning, we have to help our students to find strategy. And how can we memorize, kan bosenin gitu ya. Mei sudah saya ajarin tuh. Pakai apa Mei? Crossword puzzles, word search, semantic web gitu ya. Nah, ini kita harus mengajari. But before that, I had 1 year experience in teaching in SMA. SMA bukan yang bagus ya, SMA yang buangan gitu ya, orang-orangnya aduh nggak karu-karuan, nuakalnya bukan main. Tapi saya itu challenge for me. Nah, apa yang saya lakukan adalah pertama saya berusaha membuat mereka percaya dulu sama saya. Itu make them trust me, and I make them feel at home in my class, and I respect them gitu. Nah, baru bisa belajar. So I spent about 2 weeks ya, to establish repo ya. Establish repo itu apa? Repo itu hubungan batin. Then I think at the end of 2 weeks itu ada anak yang bilang ini, Ibu, saya boleh bicara mewakili teman-teman? Oh boleh, ada apa? Kami terima kasih Bu. Terima kasih. Padahal baru ini ya. Loh kenapa? Ibu satu-satunya guru yang tidak memaki kami. What? Jadi karena anaknya nakal banget ya. Jadi yang lain itu sudah sudah kehabisan akal itu ya, namanya manusia ya, anaknya beling-beling gitu.
Jadinya ada sebenarnya satu, murid itu pasti siap belajar kalau dia merasa penting. Dia dianggap penting oleh gurunya. Diorangkan gitu, pasti udahlah, pasti belajar deh. Nah, belajarnya ada pendek, ada yang pelan, ada itu masalah lain. Tapi dia harus siap dulu belajar. Jadi seperti apapun mengajarnya, pinter kayak apapun mengajarnya, kalau muridnya tidak siap, nggak ada gunanya gitu. Apalagi sekarang ya konstruktivis ya. Itu kalau misalnya terangkai dia baru ngalamun itu ya, ngapain? Oh maaf, tidak konsentrasi ya, itu terangan saya lewat juga kan, itu jadi kan. This is the way, when you have to teach. Methodology is okay, but the first thing, your rapport with your students, hubungan batin ini ada nggak? Kalau nggak ada, nonsense, semua nggak mau, itu pasti gagal deh. Jadi it's not only the technical this one, but high touch. Kalau di Finlandia itu kan tinggi ya hasilnya. Itu ternyata bukan materi dan teknologi metodologi, high touch ternyata. Jadi yang disentuh adalah kesadarannya dan hatinya. Jadi kadang-kadang banyak diskusi dulu, setelah tahu dia bisa ngerjakan sendiri gitu. I think this is missing in our context ya. I don't know if I'm wrong, I'm glad, but missing, So teachers only want to cover the materials mentioned in the curriculum, gitu kan? They don't spend time to establish rapport with the students. So I think we have to change this one if we want to be successful. Gitu Mbak Mei. Insya Allah Ibu, mantap sekali ya. Nah, itu tadi ya teman-teman tips dari Ibu ya tentang belajar bahasa Inggris ya. Yang pertama kayak tadi saya ingin highlight bahwa kita harus tertarik dengan apa yang kita lakukan, pertama dengan bahasa Inggris itu sendiri, lalu tandai apa sih yang penting dalam bahasa Inggris itu, ada 3 hal tadi, grammar, terus mengorganize information-nya gitu supaya lebih sistematik gitu ya Bu ya. Terus hal yang nggak bisa di memorize gitu ya, menghafal gitu. And then kita juga ini bisa bekerja study group ya, yang kita bisa saling support dan menguatkan gitu. Baik Ibu. And then Ibu, there is some question ya regarding to your experience because how many countries have you visited Ibu? Would you tell us? 35. Oh, di semua 35. benua Bu. 35 negara di semua benua. Di semua benua. Jadi kalau di Afrika baru Mesir ya. Di Amerika Latin baru Chili gitu ya. Nah, Kanada itu ada Vancouver, Ottawa, McGill, sama satunya Toronto ya, itu. Yang Amerika itu di 6 negara, 7 dengan Hawaii, yang California, San Diego, Nebraska, Minnesota, Iowa, ada Michigan, dan Chicago dan Ohio. Mampir-mampir lah gitu. Cincinnati, Ohio ya. Eropa itu semua yang gede-gede ya, seperti Prancis, Inggris, Jerman, Belgia, Belanda. Nah, yang itu kan mayor ya, yaitu itu. Kalau Asia di Arab Saudi ya jelas ya, karena haji dan mampir gitu. Turki, kemudian Asia Selatan tuh Sri Lanka sama India, timurnya hampir semuanya kalau timur gitu yang ada ini. Korea Utara enggak, Korea Selatan ya, Korea Selatan. Jadi ini yang membuat saya melihat ternyata Indonesia sebenarnya luar biasa gitu. Potensinya, oke? Semua ada di Indonesia itu. Yang belum ada itu mindsetnya yang belum benar gitu. Management. Tapi itu, jadi saya ke luar negeri itu lebih bersyukur karena lahir di Indonesia. Ini to tell you the truth ya, betul itu. Jadi sangat sangat ini. Kemudian praktek beribadah juga nyaman gitu ya. Nah di lain tempat itu. Sehingga yang saya lakukan di luar itu sering membela citra jelek tentang Indonesia dan citra jelek tentang Islam. Oke?
Bahkan mungkin saya bisa share ya, bahwa orang yang dari negara-negara kelihatannya Islam belum tentu sholat loh, gitu. Terutama yang dari sekuler, jajahan Perancis ya, seperti Maroko, Tunisia, itu Nigeria gitu ya. Algeria itu orang-orangnya belum tentu sholat. Saya ketemu dia di rapat UNESCO, si orang itu bilang gini sama saya, kamu Muslim ya? Iya. Ya pakai ini ya, pakai jilbab terus gitu. Enggak risih, enggak, ya biasa aja saya bilang. Terus kamu juga puasa? Yo iya, biasa kalau di Indonesia pada puasa. Bagaimana yang 5 waktu katanya? 5 times a day katanya. Yo iya. Kok semuanya ya katanya gitu. Terus saya bilang, "Lah you sendiri gimana?" "Ya, saya Muslim tapi saya belum menjalani semua." "Loh kenapa?" "Saya nunggu kalau sudah tua," katanya gitu. Wow. Sudah tua, memangnya kamu yakin sampai tua? Saya bilang, pertanyaan saya nyala kayak sekali ya. Terus dia bilang, oh iya nggak tahu. Ya iya, saya itu menjalaninya karena saya nggak tahu kapan mati, saya bilang itu. Dia bilang ini, oh my God, oh you make me think about that. Oh probably tonight I will start. Ya, jadi kita secara gurau, secara ini bisa seperti itu ya. Jadi ini kan terus ditanya, kamu milih Syiah atau milih Sunni itu? Kenapa you tanya itu? Saya bilang. Itu kan bikin orang berperang toh, saya bilang gitu ya. Ya iya memang harus bela itu yang kita yakini. Sebentar. Saya bilang, kalau di Indonesia gimana? Saya jelaskan. Begini, in Indonesia, okay, before I answer gini, who is your God? Saya bilang. Allah, okay. Your Prophet Muhammad. Holy Book Quran. Ya sudah 3 sama kan? Saya bilang itu. Terus dia bilang ini, ya juga ya, kita sama ya ternyata. Nah saya bilang, yang 3 itu yang harus dipegang teguh gitu. Nah hal-hal seperti ini itu bisa, kalau di Indonesia kan nggak mungkin ya ditanya itu. Jadi ke luar negeri itu tidak hanya kita jalannya, tapi betul-betul ada fungsinya gitu ya. Fungsi tadi itu, sebagai Muslim itu kalau yang tahu saya ke sana tahun-tahun 80-an, 90-an itu kan masih sangat jelek banget, perang Irak-Iran, mana yang ini gitu ya, teror di mana-mana gitu. Jadi kita harus diplomasi sekali. Terus ditanya, do you agree? Oh, saya juga nggak agree kalau itu bom-boman, saya bilang. Tapi ajaran Islam nggak begitu. Itu kan terus saya beri contoh. Kalau misalnya ada Christian people itu yang kill gitu ya, seperti yang terjadi di Amerika yang 19 orang tembak itu ya. Apa boleh nggak saya mengatakan tuh kalau gitu Kristen jelek? Enggak, ya sama saya bilang. Jadi kita harus bisa mengcounter di memasuk ke dunia mereka. Nah, saya kira because you speak English, you have a much ample opportunity to do that gitu. Jadi kemampuan berbahasa Inggris itu bisa berfungsi banyak hal gitu ya, yang lebih mendasar, ada yang lebih instrumental, tapi ada yang lebih filosofis, lebih religious gitu ya. Nah, tetapi jangan asal bahasa Inggris gitu. So we have to impress them with good English. The stress, terus ada silent letters itu harus menguasai ya. Kalau enggak, bilang hiker nggak ada yang ngerti. Hire bilang hiker, what is that gitu ya? Enggak dong itu. Kemudian debt itu orang nggak pada ngerti debt itu. What is debt? Oh, debt. Ya, kalau utang itu kan B-nya nggak dibaca. Jadi ini banyak sekali yang saya amati itu mereka salah ngapain pada itu. Oh, ternyata ada mispronunciation yang kata-kata kunci itu. Dan itu silent letters itu ya. Kemudian kunci-kunci mana di stress. Nah, stress is in English is the first thing to think about because it's really to meaning gitu ya. Jadi kalau stress itu datar gitu ya, datar sekali itu, if your stress not good, itu mereka nggak bisa nebak. Jadi ini saya kira yang perlu dipertimbangkan oleh adik-adik semuanya, jangan meremehkan stres. Nah, saya sendiri fanatik stres itu karena saya mentransfer sikap saya membaca Arab, ya, membaca Al-Quran. Itu kan kalau salah mengubah arti gitu ya. Nah ini saya pakai, saya boyong pada waktu belajar bahasa Inggris. Ya, jadi kalau salah ini
Kadang-kadang kebalik. Ada seorang jenderal ingin praktek bahasa Inggris, dia bilang gini, I want to buy one kitchen. Ya, one kitchen ya. This is the dollar. No, sir. We do not sell it. We do not sell it gitu ya. Terus teman saya bilang, ngapain jenderal itu kok tengkar sama si penjaga toko gitu. Ada apa jenderal? Ya saya bilang mau itu ada, masa nggak boleh dibeli sih? Jenderal bilang apa? Saya bilang I want to buy one kitchen. Aduh, jenderal kebalik. Bukan kitchen, chicken gitu. Oh, jadi saya yang salah ya? Iya, salah. Oh, sorry. I mean one, apa tadi katanya? No, not chicken. Aduh, apa? Chicken. Nah, gitu dia ketawa ngakak itu loh. Oh, chicken. Tadi saya bilang kitchen ya, gitu lah. Sama dengan orang asing maunya bilang, aduh, kelapa saya pusing gitu. Oke? Sama gitu. Kelapa pusing gitu. Atau begini, aduh, my body is not delicious. Aduh, gimana itu? Dan itu terus story ya. Jadi itu Masya Allah Mbak Mi, Ibu, ya. ini rekan-rekan. Masya Allah lah. Ini yang di-highlight adalah kita merepresentasikan Islam ya. Jadi we have to have the good English ya. Not only English, but the good English. Bagi Ibu, rasanya kami ingin terus mendengar gitu Bu, tapi ternyata tiba pada saat sesi tanya dan jawab nih Bu. Oke. Ini ada pertanyaan di chat. Nanti teman-teman yang mau tanya bisa ini ya, raise hand. Kita atau tulis pertanyaan di chat. The first question is, ya, Bu, how fast can a child learn second or third language compared to an adult, Ibu? In fact, babies and small children are the best English learners in the world. They easily learn to speak as native speaker with excellent grammar. All right, okay. All children can learn language because they have the so-called language acquisition device. Okay, that is granted by God. Jadi itu nggak perlu diragukan, anak kecil bisa bahasa Inggris. Jelas. Sekarang how fast? Oh, they can learn much faster. But grammar no. Gitu. Jadi ada penelitian a child to learn a new language very quickly, but then after a long time, they forgot, But the adult itu learn the system. And after a long time, they can still remember the system. Gitu. So it depends. So according to research, the facility in pronunciation, yes, gitu. Jadi understanding yang itu. Nah, terus akan dipakai ini argumentasi. Kalau begitu kita ajar dari bayi, ya itu namanya berarti kehilangan identitas, kan? Nggak bisa bahasa Inggris itu nggak apa-apa kalau belajar, kalau ininya nanti tergantung anaknya ya. Kalau anaknya itu rata-rata ke bawah, ya itu kemampuan itu udah given dari God, nggak usah protes gitu ya. Karena kalau semuanya pinter, perang dunia ini. Orang pinter kan egois semua kan, gitu. Pintar. Jadi ada yang rata-rata ke bawah itu mungkin memang tugasnya nanti ada yang jadi tukang sapu, ada yang jadi apa itu, dan itu kalau dilakukan dengan ini juga pahala, sama aja kan niatnya kalau ibadah gitu ya. So a language, of course children can learn very very easily English ini dimanapun itu. But the question is, when should we introduce? It depends on why do you learn English. Supaya dapat kerjaan nanti dulu sebentar. Kalau itu hanya bahasa Inggris tapi disiplinnya kurang, siapa yang mau kasih kerjaan? Orang barat nggak ada. Oke? Jadi mendapatkan pekerjaan, kalau itu alasannya supaya nanti dapat kerjaan di dunia internasional, itu not only English, karakter gitu. Disiplin, tidak culas, bisa empati, bisa komunikasi, respect. Nah, itu yang sering tidak disadari. Sehingga banyak orang tua yang mulai mengursuskan bahasa Inggris dari TK. Gitu. So what? Setelah itu anak ini justru tidak bisa komunikasi sama yang lain di tempat itu. Nah, akhirnya dia nggak karakternya gini-gini, karakternya itu goyang-goyang gitu. Nah, itu nanti ke dunia internasional jika tidak ini. Dunia internasional itu kalau pengalaman saya, paling tidak pengalaman saya, itu cari orang yang kuat karakternya, yang berpendirian, yang bisa apa gitu. Itu ke dunia internasional gitu.
English is only one of. Nah, kalau if you ask me a question, kalau saya sama-sama punya duit gitu ya, saya jadikan orang Indonesia dulu, anak saya lempar aja ke Australia 3 bulan itu mesti sudah cas Jesus kok. Exactly. Iya gitu. So they can learn very fast, jelas itu. Tapi what for tadi itu, ya, yang fungsionalnya itu lebih yang orang dewasa kan gitu. Saya belajar bahasa Inggris itu serius itu SMP ya grammar gitu ya, grammar ya kalau grammar gampang banget ya bagi saya waktu itu gampang banget. Nek yang memorize saya yang agak bosen gitu ya. Nah baru 71 baru serius tuh. Ya dikejar aja itu, dikejar ketinggalannya itu cepat sekali karena senang tadi lah. Senang dan tahu fungsional. Because I want to be a teacher of English gitu. Jadi sudah mulai disadari. So a child can learn faster. Now adult bukan adult ya, mungkin dari remaja itu berarti adolescent ya, remaja. Remaja itu menurut kalau sebagai foreign language menurut research in America itu memerlukan untuk intermediate itu 1.200 jam. Itu intermediate mantap. Oke. Tapi intermediate agak kiwir-kiwir gitu ya, itu 750 jam. Oke. Nah, sekarang you hitung. SMP itu katanya 3 tahun, nanti dulu 3 tahun kan lamanya. Tapi jamnya berapa? Coba lihat. Jamnya 4 jam per minggu. Itu bisa you hitung. Mengapa tidak bisa itu? Jadi jangan sampai kenapa adult itu gagal karena sudah 6 tahun. Nanti dulu toh 6 tahun itu kan duration-nya. Tapi jam kontaknya itu apa benar ada 6 tahun gitu. Itu ya, itu memikir logis, Mbak. Jadi jangan sampai terkecoh dengan 6 tahunnya. 6 tahun ada 2 jam. Yang SMP 4 jam, yang SMA itu yang general hanya 2 jam. Ya kan? Setahun itu 50, setahun itu efektif 40 jam. 40 minggu maaf. 40 minggu berarti kalau kali 4 jadi 100 berapa? 40 minggu dari 4. Jadi 160 kan? 160 kali 3 berapa? 480. Oke, 480 itu SMP. Oke. Nah, sekarang kalau SMA hanya 2 jam. Berarti 240. 480 kali ditambah 240 berapa? Jadi kan nggak terpenuhi intermediate ya, lumrah toh ya, iya, gitu loh. Wajar, jadi jangan disalahin gurunya, disalahin muridnya gitu. Oh, bahasa Inggris itu gurunya, nanti dulu jamnya itu sak gitu loh. Oke? Oh, Kok Mbak Mei ini mungkin dia kursus gitu, mungkin ini. Jadi kalau saya itu kalau membela-bela gitu ya harus logika ada data, kita kalkulasi ada data, dari riset gitu. Terus ini kalau misalnya Mas siapa ini Mas Tanzilal ya, misalnya Mas Tanzilal kok berhasil, ternyata dia kursus, kan beda dengan kursus dengan tidak gitu. So you know that is my answer about learning English, depends on. wow, amazing. Thank you Ibu for the very logical answer ya. And then Bu, ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan mau raise hand juga boleh. Sambil itu saya ada pertanyaan titipan Ibu. Ya. Ini karena Japri ya Bu, saya bacakan aja. Ya, Ibu CV-nya kok hebat sekali gitu Bu. Sebenarnya bagaimana sih Bu membangun tujuan Ibu gitu dalam hidup ini Bu? Ini menarik ini. Saya sebenarnya itu hanya ingin jadi orang berguna. Jadi sejak dulu tuh nggak punya pengen jadi apa nggak. Pokoknya ingin jadi berguna aja. Jadi tahun 60-an itu ada Hongrudin ya, ada gebluk ada kekeringan ya seluruh dunia gitu ya. Terus kita kelaparan ya, banyak kelaparan. Dan Indonesia katanya sudah mulai mungkin tahun 70-an sudah mungkin ambruk gitu. Setelah itu gurunya bilang gini, anak-anak, kalian itu kan saya di SPG ya, kalian tuh kan ingin jadi guru nih, tapi kelihatannya negara kita mau ambruk nih gitu. Terus gimana? Kalau nanti nggak jadi guru, kalian harus siap mandiri apa? Oh iya Bu. Terus diajarin ada yang jadi masak, ada tukang kayu yang laki-laki ya, ada yang jahit gitu ya. Saya pengen jahit karena kalau masak nanti saya jadi gendut gitu ya.
Oke, jahit. Nah siap itu Mbak, siap. Ternyata ada ini. Terus SPG selesai, guru saya bilang, kamu harus meneruskan dong. Waduh, meneruskan saya nggak ada yang menarik nih. Yang saya tertarik itu tinggal bahasa Inggris, Ibu nggak ngajar, hanya ngajar 3 bulan terakhir. Bagaimana aku bisa ini Bu? Wah, kalau itu kamu saya kasih kursus ya gitu. Jadi by accident aja Mbak. Jadi ini dan saya mengalir, akhirnya mengalir. Yang penting saya jadi orang berguna. Kemudian saya siapkan akhirat itu saya dari kecil begitu sadar banget bahwa ini mati juga kapan tidak tahu. Ya sebisanya beribadah. Pokoknya yakin kalau kita baik itu Allah akan baik itu aja. Jadi nasib demi nasib itu ya, yang keputusan-keputusan yang sangat sulit itu saya sudah nggak terlalu apa istilahnya, nggak terlalu bargaining dengan God, nggak. Saya bilang udahlah apapun ya Allah, saya itu silahkan ambil apapun, tidak, tapi tolong saya disisain anugerah itu iman Islam aja gitu. Itu aja saya yang ini kan. Yang lain tuh nggak terlalu saya pikirkan. Jadi cuma belajar beneran gitu ya. Tapi akhirnya Allah memegang janji kan. Kalau memang niatnya baik, kemudian ini untuk apa, itu terus saja gitu ya. Jadi masuknya ke jurusan Inggris itu karena kebaikan guru saya tadi. Diberi kursus 90 jam selama 6 minggu, tiap hari 2 jam. Menyelesaikan 1 buku. Setiap hari itu didikte 50 kata. Harus hafal dari sebelumnya. Ya sudah. Ya itu. Jadi guru saya senang. Saya bisa melalui itu semua. Nah, terus ke ini. Terus jadi selesai di S1 itu memang katanya sudah diincer sih dari semester 1 gitu ya. Terus jadi dosen. Jadi dosen ada kesempatan ke luar negeri. Ya ambil aja gitu. Ambil gitu. Ya gitu-gitu aja Mbak. Jadi nggak apa ya, relax banget. Makanya saya kan ketawa-ketawa aja. Iya Bu, relax sampai kalau kerja serius banget Ibu ini. Oh, kalau kerja serius, tapi untuk nasib itu saya pasrah aja gitu. If commitment, I'm very serious. Jadi komitmen itu prinsip saya ya. Kalian bisa saja menilai itu apa silahkan, tapi ini jujur. Saya hanya bilang, if I like it, if I say yes, itu apapun saya lakukan dengan baik. Saya nggak pernah terus hasil, itu nanti silahkan. Pokoknya kewajiban saya menyelesaikan tugas saya. Kalau you memikirkan kesejahteraan honor itu tugas Anda, saya bilang. Nggak dikasih ya terserah, itu tugas Anda, urusan Anda dengan Tuhan aja. Saya ini aja, selesai gitu. Jadi enak kan? Iya, jadi nggak mau diribetin oleh itu tugas orang lain kok gitu. Ada ditolong nggak berterima kasih ya nggak apa-apa, wong itu nolong ya nolong. Terima kasih itu kewajiban dia gitu, bukan kewajiban saya untuk nagih-nagih gitu. Wah, esensial sekali Bu. Enak kan? Jadi ya, Bu, supaya awet muda gitu loh, ya kan? Coba tebak umur Ibu ini berapa? Rekan-rekan, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Saya tahun depan 70 tahun. Gitu. Masya Allah Ibu, awet muda sekali Bu. Ya, ini 17. Jadi pensiun, tahu Agustus pensiun Mbak, tahun depan. Ya aja, nggak apa-apa. Tapi ya, saya di masih layar bisa kayak kakak adik kan. tapi saya masih bisa syuting basket ya, karena dulu semuanya saya lakukan. Jadi begini adik-adik semuanya. Prinsip saya itu saya tidak mau melewatkan kesempatan itu. Saya terinspirasi oleh surat Al-Asr, wal asri. Oke. Jadi waktu itu faktor yang luar biasa. Ini yang saya pegang. Kalau Allah saja bersumpah demi masa, berarti itu sinyal bahwa waktu itu sangat menentukan. Jadi kalau kita ngobrol misalnya tanpa tujuan, ya setengah jam sehari, dikalikan 6 sudah berapa? 3 jam sehari ya, seminggu ya. Terus sebulan kali 4. Terus setahun berapa? Nah itulah yang ketinggalan dari negara-negara barat itu, karena mereka sangat fungsional berpikir. Jadi waktu itu. Kemudian itu dipadukan dengan gunakan 5 kesempatan sebelum 5 kesempitan. Nah itu yang memakan saya. Jadi saya termakan oleh itu. Tapi termakan nggak apa-apa ya kalau itu. Iya Bu, diperbolehkan. Jadi
Dan itu semuanya izin Allah lah. Tadi ya kalau saya ditanya tadi itu faktor saya kira takdir itu yang ini ya, kita meraihnya dan nggak perlu mengeluh lah gitu. Mengeluh itu saya hindari. Pantang ya, Bu. Apapun saya pantangkan sendiri. Apapun itu sudah, kalau memang ini apa dibaca aja, oh berarti saya salah ya. Berarti saya mungkin diperingatkan ya. Berarti saya gitu, sama aja itu. Jadi ini di samping kita berkarier itu harus punya prinsip, ada yang secara filosofis, ada kultural dan religius gitu ya. Ya, ini namanya manusia. Jadi mesti ada kurangnya dan itu ya gimana ya kalau kita ya ada satu yang harus dihindari. Yang saya paling takutkan apa? Kalau saya kehinggapan ria, sombong, takabur. Udah, ini paling takut saya dulu. Jadi harus selalu mohon tolong mohon ya Allah jauhkanlah ini dari itu. Nah, pada waktu saking takutnya saya itu waktu selesai S3, saya tanya sama seorang ustadz, ya teman orang Gajah Mada gitu. Pak, tolong saya diberi doa supaya tidak khilaf, tidak lupa daratan gitu ya. Diberi doanya gini. Ibu kalau nanti mendapatkan posisi gitu, ya Allah, jadikanlah diriku sangat kecil tidak berarti di hadapanmu, tetapi tampak besar di hadapan orang lain. Gitu. Masya Allah. Jadi sekali, Bu. artinya orang lain ada menghormati gitu loh. Tapi kita sendiri tidak merasa itu. Nah ini saya berikan tip-tip karena kalian kan memang basisnya Islamnya. Jadi beragama Islam itu oke, sholat iya. Tapi lebih dari itu harus ada satu hal yang memperkuat cara jiwa kita, gitu, dihayati betul. Dihayati kekuasaan Allah itu ada ya Allah ini. Dapat apa ya jangan jingkrak dulu, itu sudah lucu ya. Dapat itu alhamdulillah ini kok kadang-kadang malah menangis karena terharu. Kok diberi banyak banget ya gitu ya. Betul. Jadi itu. Jadi kalau perjalanan saya itu kan dapat beasiswa, kemudian saya sebetulnya ini langsung beasiswa S3, tapi karena tidak linear, bukan linear, itu harus pulang dulu gitu ya, tapi dari Bank Dunia, terus dapat itu lewat sandungan-sandungan, tapi saya nerima aja, kalau misalnya ada ini silakan aja nggak apa-apa, dijegal sana jegal sini biasa orang karier ya, tapi itu biarin aja, kalau memang Allah ini ya nasib itu kan sudah ada tangannya, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita itu sampai nyodok temennya memfitnah, untuk apa sih gitu, tidak barokah. Jadi saya kira itu penting sekali. Jadi nanti adik-adik ini dapat menjalani karier apapun itu dengan hati lapang dan insya Allah itu akan diberi petunjuk terus gitu. Kalau yang itu. Baik, wah, Masya Allah kayaknya. Saya jadi kangen Bu di Jember, Bu. Ya, ke sini dong. Oh, ini siap, apa? Bu. Ini ada cara kita menghilangkan kecemasan berbahasa ketika ini bagus ini pertanyaan nih. Berbahasa. Jadi berbahasa itu sering cemasnya. Yang cemasnya itu kalau saya pengalaman saya sendiri ya. Kalau saya tidak siap substansi itu memang saya cemas. Substansi. Jadi isi ya yang akan disampaikan itu loh. Maka banyaklah membaca tidak selalu bahasa Inggris, membaca konten itu ya. Itu nanti kalau mau bergaul internasional tuh segala macam adik-adik ya bisa dianehkan. Jadi apa yang kita terutama tentang Indonesia gitu. Itu untuk ini. Jadi kalau kita yang ilmunya agak ini kita belokkan aja yang kita kuasai gitu tentang Indonesia kan gitu. Jadi tentang macam-macam itu bahkan sampai misalnya ya, adik-adik saya tanya sekarang, kemerdekaan Indonesia itu untuk orang Barat itu 49, kenapa itu? Mereka bilang, Indonesia itu merdeka 49. Bagaimana you mau menjelaskan itu? Ada yang mau? Kalau ada orang begitu, bagaimana caranya menjelaskan? Nah, itu kalau tidak menguasai sejarah nggak bisa kan? Nah itu 445, tapi Belanda kan datang lagi bonceng sekutu kan gitu, mau menguasai lagi padahal Perang Dunia II sudah ini, Jepang sudah menyerah kan, jejak Jepang waktu itu ya, kan kembali lagi
merasa sebenarnya, nah itu harus cerita banyak itu saya dulu, cerita banyak. Jadi terbelokkan dengan yang tadi saya nggak nguasai. Jadi harus dipelajari. Insya Allah, so diplomasi ya, Bu. Maka iya, jadi harus ada pengetahuan terutama tentang Indonesia. Tapi saya juga mengaitkan dilalanya, saya itu senang sejarah ya. Jadi kalau waktu saya ketemu orang Perancis, ya saya hubungkan dengan sejarah Perancis gitu ya. Jadi dia wah ini terus seneng kan, mereka buat seneng dulu, tertarik dulu. Kalau misalnya dengan Thailand itu juga ada, Jepang ini ada. Jadi kita jadi tidak cemas karena kita menguasai sesuatu gitu ya. Lalu soal grammar itu gini. Grammar itu kalau kita ngomong sama orang-orang yang non-English speaking ya sama aja, mereka juga salah kan gitu loh. Tapi kalau pronunciation itu salah, memang mereka nggak ngerti, Mbak. Lo grammar itu misalnya ya, oh yesterday I go to, orang masih bisa nebak, oh itu mengkeliru apa istilahnya? Keliru formnya, tapi maksudnya kan tahu go itu ya anunya gitu ya. Tapi kalau misalnya ini go jadi gugu misalnya, karena do itu kan do, terus go jadi gu, ya nggak ada yang tahu gitu. Nah, ada cerita menarik. Ada orang itu saking cemasnya ya, itu kan presentasi. Nah, yuk tanya presentasi ya. Presentasinya bla gitu. At the end of the presentation itu salah satu peserta di ruangan itu bilang ini, excuse me, did he speak English? Gitu. Oke. Did he speak English? Gitu. Jadi cemas itu mengurangi kemampuan ini ya. Jadi saya pikir salah satu yang lebih filosofis begini. Kita harus yakin manusia itu sejajar. Ya, itu satu itu. Harus itu. Bangsa dengan bangsanya sejajar. Tapi kita punya kelebihan sendiri itu. Jadi niat di dalam hati itu harus kuat. Kita itu tidak di bawah tapi sejajar. Nah, dengan itu kan mentalnya kuat, jadi tidak terlalu anxious. Kalau tidak tahu, lebih baik bertanya. Jadi saya suatu saat tuh misalnya ngomong sama kemarin itu waktu di Glasgow ya. Chris teman saya itu kan ngomong aduh, Chris please saya bilang. Your English. jadi Inggris dia itu kan Scottish. Nah, kan enggak ada yang ngerti. Saya bilang, Chris, remember Chris, please your English, saya bilang gitu. Oh ya, sorry. Okay, I will speak standard English gitu. Jadi native speaker pun tuh kita nggak apa-apa protes itu. Dan saya tidak tahu betul kalau saya tidak tahu itu kan jadi cemas sekali tau ya. Karena waduh ini ngomong apa gitu. Saya bilang, loh ini kok aku nggak ngerti semua ya. Ternyata dia pakai slang semua, kacau itu. Pakai bahasa lokalnya itu loh di Scotland kan. Nah, saya nyanyi, Chris, please, saya bilang gitu. Oh, sorry, I forgot gitu. Nah, tapi yang lain tuh, aduh, gimana nih? Jawabnya gimana nih? Wah, sudah grogi sekali itu. Nah, saya pikir ini bukan kalau dia yang salah gitu ya. Jadi itu. Ini ada yang lain apa ini? Kecemasan sudah ya. Jadi kesejajaran manusia itu harus ini. Tapi memang saya doa terus loh kalau udah gitu ya Allah tolonglah ya. Jadi zaman masih muda semuda Anda itu kan kalian sekarang umur berapa rata-rata? 25, 6, 7. 25, 26, 27. Nah, oke, 27. 29 ada? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Jadi itu sudah S2 kan kalian? Nah, kalau kami dulu kan 29 baru bisa S2. Karena paling tidak 4 tahun dulu jadi dosen gitu. Dan belum ada LPDP dulu. Kalau dulu itu harus jadi pegawai baru dapat beasiswa. Jadi 29 tuh wah paling muda itu dulu. Wah ini juga dikerjain sama teman-teman itu. Jadi anxiety-nya tidak hanya dari orang asing, dari waduh gimana caranya ya yang bentengi diri tadi. Ya sudahlah ini apa. Dan satu hal yang perlu itu begini. Kan kalian masih belajar, kan? Salah nggak apa-apa toh gitu. Nah, jadi jangan menganggap itu perfect terus gitu ya, nggak bisa. Kita memang masih belajar. Jadi kalau sorry I don't quite understand your question gitu ya nggak apa-apa. Misalnya sudah nerangkan is my explanation clear? Itu nggak apa-apa dia. Oh not yet. No, which part? Oh kurang contoh misalnya. Jadi relax aja, take it easy gitu. Tapi serius, sersan.
Serius tapi santai ya Bu ya. Serius tapi Masya Allah Ibu. Rasanya kayaknya masih pengen ngobrol terus nih Bu sampai jam 11 waktunya malam. ya, waktunya sudah habis kan. Iya Bu. Untuk itu Bu, ini Kak Tari ya, ada sedikit token kecil ya dari kami Bu. Sebenarnya saya diundang ini aja seneng kok sharing sama generasi penerus gitu ya. Masya Allah. Terus terang saya itu paling seneng kalau ngobrol sama yang generasi muda, nularkan yang saya yakini benar, meskipun belum tentu diterima, itu nggak masalah. Jadi yang saya yakini benar, belum tentu you bisa, itu it's your right gitu ya. Saya nggak akan, kok masa sih nggak tahu kalau itu benar, enggak lah itu, ya itu. Jadi sekedar sharing, kemudian siapa tahu berguna. Kalau memang misalnya saya coba prinsipnya jangan percaya 100%, itu bahaya. Harus dicek dulu, benar nggak ya? Lakoni aja gitu. Jadi prinsip harus ada skepticism. Seorang yang akademisi itu ada skeptik, ada ruang yang mungkin salah. Nah itu siapapun gitu ya, kira itu. Mudah-mudahan cepat lulus semuanya, tepat waktu amin, itu. Ya Allah. Amin yang paling serius Bu. Emang ada amin yang lain? Okay. Nggak ada. Nggak ada ya Bu ya. Baik Bu, gimana Kak Tari? Ready nggak Kak Tari? Iya. Oh, thank you nih. Berikut ya Bu. It's great ya. Siapa yang tanda tangan di situ? Ada Kak Utari Bu, sebagai Chief of Math sama Kak Tanzul Bu sebagai Chief of Invest UPI Bu. Thank you. Nanti kita unduhnya ya. Besok diantar ke Jember Bu, insya Allah. Boleh, oke. Tapi foto besok saya Bluetooth tuh. Tinggal dikirim. Karena foto bersama dong, foto dulu kan nggak apa-apa. Oke Ma'am, thank you Ma'am. Yuk rekan-rekan kita foto bersama dulu dengan ibu kita. On, kamera on. Kamera on. Ya, ada Mbak Salma. Ya Bu, ada Teh Higa, ada Kak Taufik, Kak Kintamani, terus ada Kak Basir. Berapa orang nih? Ini 24. Iya, karena ada yang ini Bu. Oke. Gak apa-apa, 3 orang pun gak apa-apa. Masya Allah, saya terharu. Biasa ya. Tolong ya, di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Sudah Pak Kadif. Oke, mantap. Baik. Thank you ya, Ma'am. Sama-sama. We really appreciate you being here, ma'am. Thank you. We're really thankful, yeah, especially me, Bu. I can introduce you to my friends. I'm so happy. Okay. No problem at all. Good luck ya, all of you. Good luck. Thank you very much. Thank you, Ibu. Okay. Ibu, ya karena Ibu mungkin pastinya sibuk ya, Bu. Banyak. Ya, belum selesai masaknya tadi. Oh, Masya Allah. Iya, saya kalau rumah misalnya pulang agak malam itu belum ada makanan ya masak dulu gitu, relax aja gitu. Ini yang kok nggak ada ya? Yang spesial dari beliau itu ya teman-teman. Jadi kalau kita itu ya menganggap pekerjaan rumah itu sebagai sesuatu yang agak berat gitu, beliau itu sebagai refreshing ya. Jadi refreshingnya cuci piring, ya. masak. Jadi kalau di komputer itu sudah bosen gitu ya, ke dapur cuci-cuci gitu. Jadi itu otak kiri otak kanan itu ada ilmunya ya. Kalau di komputer mikir akademik itu otak kiri. Nah, sementara cuci-cuci itu kan otak kanan. Jadi nanti fresh sendiri gitu. Nanti balik ke komputer lagi gitu. Coba nanti dipraktekkan ya tips seperti ini. Kan waktunya tidak terbuang sia-sia, insya Allah. Tidak, jangan ngobrol nanti berlanjut kemana-mana gitu. Sekali, Bu. Ya kan? Jadi nyuci-nyuci gitu nggak apa-apa, nyapu, ngerapiin apa gitu. Baik, terima kasih sekali Bu, atas ya saya live ya. Yes, sama-sama. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Good luck. Thank you Ibu. Baik rekan-rekan, itu tadi talk show kita dengan Profesor Suarsih Madja ya. Nah di sini tadi kita dapat highlight. Wait, let me check that ya. Gimana nih? Jangan lupa isi presensinya ya rekan-rekan, dan mohon untuk memberikan evaluasi. Di sana ada Likert scale yang bisa diisi ya. Dan
ini nih ada highlight ya. Jadi bukan hanya sebagai duta bangsa tapi juga sebagai duta muslim ya kita di international itu. Okay, so that's all from us ya in the talk show. So thank you so very much. Saya mohon maaf apabila banyak salah dan khilaf, dan ini menjelang lebaran ya, saya mohon maaf pada para peserta MES terutama. Demikian dari saya ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Higa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, it's very interesting, Miss May. Okay, very well, ladies and gentlemen. Welcome to the next agenda is Mass Award. We have Yeah. several categories in a Mass Award. Siapa nih yang udah nggak sabar? Kira-kira siapa yang akan dapetin sesuatu dari kami? Okay, check this out. For the first category, as the most diligent participant in a mass agenda is ke siapa ya? Ke siapa ya Siapa ya? kira-kira? Kalian bisa tebak nggak? Aku. Oke, tanpa berlama-lama, the Yeay. first participant is Mr. Taufikur Rahman. Congratulations. Yeah. Please Mana vote nih him. Katari? Mana ini? Thank you. Yes, let's vote him. Alright. Nah, Okay, congratulations ya Kak Taufik. So this is awarded to you ya because you are the most diligent participant in Muhibah English Speaking Club, and may you will be always diligent in your life ya. And I hope that you can get everything that is good ya in your life. Okay, selamat ya Kak Taufik. Thank you. thank Makasih, you guys. Kak. Silakan diterima. But for the most diligent participant, it's not only one person or one participant. We have one participant again nih. Is it come from ladies or gentlemen? Kira-kira yang dapat lady. kedua nih siapa nih? Ladies or gentlemen nih? Okay, let me call to Miss Pera Anjani to be the Masya most diligent Allah. participant. Masya Allah. Congratulations Jenny, yeah, as the Barakallah. most diligent participants, yeah, and I hope that you will achieve something better and better in your life, and you get the best out of life, gitu ya. Dan sangat salut ya sama Kak Anzani itu karena ini jaringannya itu susah. You the persistence and perseverance. Silakan diterima. Kak Anzani, are you still here? Okay, next Higa. Okay, for the second category is a quiz championship. It will be given to Mr. Ahmad Sugianto. Could you please, Miss Meilani? Okay. Congratulations Kak Anto for winning the best place in the quiz champion in Muhibah ya. Ya Kak Anto ini dari jurusan pendidikan bahasa Inggris S2 juga. Terima kasih for being so humble in joining us ya. Thank you. Bless. May Allah always bless you. Thank you. Kak Antonya ini ya. Kak Antonya ada? Not here now. Oh, okay. Okay, ladies and gentlemen, for the third category is a best achievers that will be given to Miss Ina Nurjana, to our beloved head of scientific study division. Time is yours. Basirnya ada. Halo, cek. Iya. Oke, Teh Ina ya. Teh Ina, congratulations on your success as the best achiever. You do process remarkable persistent in addressing the vocabulary they challenge you. May it motivate you to achieve many things better and better. And selamat Kak Ina. Semoga ini bisa bermanfaat ya dan bisa memotivasi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Thank you. Thank you. I represent Kak Ina to say thanks. Ini ya, And selamat here Kak is Ina. some little token from us to you, Kak Ina. Ini dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon diterima. Saya terima.
Ada Kak Inanya. Okay, dear audience, now we come to the last category of the Mass Award as a best participant who will be given to Miss or Mr. Mister. Let me call Miss Masya Yuli Allah. Andriani. Yuli. And could you please to Mr. Muhammad Basir? Iya, Barakallah, Teh Yuli. Congratulations on your achievement as the best participant. This is such a great achievement. May it be useful for you and inspire others to such good thing and ever in learning. Thank you very much. Selamat Kak Ina, Kak Yuli ya. Yes. Kak Yuli. And here is some little token from us to you. We hope that it will be useful for you. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kak Yuli, Ya, semoga tanggapannya Kak Yuli. bermanfaat Kak Yuli. Kak Yuli, you're here. Ada Kak Yuli kan? Kak Yulinya tawadu, nggak mau muncul nih. Ini nih, open mic, Would you- open mic. Oke. Ah, Ayo good. kita spotlight nih the best participant nih. Spotlight dulu. Ayo kita spotlight the best participant kita. Gimana mau spotlight dia nggak open cam? Oh, nggak bisa kalau. Ya. Gimana Kak Yuli, tanggapannya Kak Yuli? Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Amin, amin. Selamat ya Kak Yuli. Oke. Okay, that's all for the Mass Award. So let's be continue to our next agenda is closing remark who will be delivered by our head of Himpas UPI, Mr. Tanzilal Wandarizki. To Mr. Tanzilal Wandarizki, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah ala kulli hal. Thanks for all your participants in our agenda. Tidak bisa berkata apa teman-teman dalam belajar bersama gitu loh. Saya pertama menyampaikan memang berterima kasih atas perjuangan dari seluruh panitia beserta seluruh partisipan dalam mengangkat acara ini sehingga sampai hari ini ya dapat dikonsisten dengan cerita yang luar biasa dari profesor kita, guru kita, ibu kita bersama. Memang saya sendiri menyampaikan juga mohon maaf atas segala kekurangan ya, baik sebagai pernah berpartisipasi juga, namun karena banyak kendala juga sehingga tidak bisa membersamai terus. Namun saya yakin teman-teman, saya telah berpesan juga bahwa berapapun yang hadir, berapapun yang berkegiatan, kita tetap harus jalankan karena barang siapa yang membutuhkan maka dia akan mendapat. Barang siapa yang akan berjuang maka dia akan memperoleh. Jadi kita semua teman-teman telah mengukir sejarah teman-teman dalam berjuang, belajar bersama, terutama dalam berteman akrab ya, terutama bagi teman-teman yang intens berkomunikasi di sini. Teman-teman semua, ini dari Himpas UPI. Saya mewakili Himpas UPI menyampaikan terima kasih atas seluruh yang hadir, bagi teman-teman peserta dari UPI maupun dari luar kampus UPI, karena kami ingin memberikan wadah bersama ya, belajar bersama bagi teman-teman, dan jangan sungkan untuk ikut agenda-agenda lainnya, karena agenda Himpas UPI itu kita terbuka bagi seluruh kalangan ya, karena itu agenda-agenda yang sifatnya untuk semua gitu. Tapi kalau agenda-agenda internal tentu untuk internal. Tapi kalau agenda-agenda yang sifatnya untuk semua, maka kita akan share, kita akan ajak seluruh pihak. Dan teman-teman semua, terutama kepada Kak Yuli ya, barakallah atas capaiannya sebagai the best participant dalam kegiatan MES ini. Semoga itu menjadi pemacu juga bagi kita semua yang hadir di sini maupun yang pernah berkegiatan di MES, yang walaupun tidak hadir di sini ya, karena saya lihat itu teman-teman yang hadir dan partisipan itu banyak nih. Mungkin karena penutupan ini ada yang berhalangan hadir, mungkin ada agenda yang berbentrokan, namun itu tidak mengurangi semangat kita untuk mereka juga membersamai agenda kita. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Basir, Kak Mei, Ega, Kak Tari, dan kawan-kawan lainnya seluruh panitia dari kajian ilmiah. Saya sangat apresiasi sekali. Semoga Allah membalas semua perjuangan kita. Setiap perjuangan kita tentunya akan membalas
baik bagi kita, investasi Amin. kebaikan kita di masa depan. Amin ya Allah. Terima kasih dari saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sekali lagi mewakili seluruh pengurus Simpas, berterima kasih atas kegiatan kali ini. Tetap semangat, tetap belajar dimanapun dan kapanpun, sehingga kita dapat berkontribusi dari sekarang hingga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan penutupannya Pak. Dan ini Mas di Iya, ketujuannya. Oke, dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kejadian, atas segala keadaan, atas segala ketetapan yang telah kita rasakan. Semoga ini menjadi berkah bagi kita, ilmunya berkah, pertemanannya berkah, kejadiannya berkah, tenaganya berkah, seluruh yang kita lakukan itu keberkahan, insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks to Mr. Tanzil Alwanda Rizky for the speech. And going on to the next agenda is pray, who will be prayed by Mr. Ajhari. To Mr. Ajhari, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil keberkahan pada acara sore hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya apa yang kita telah dapati dan kita laksanakan di setiap harinya, baik dari agenda kita ini mendapat keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ufir lana ya Allah dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من الناجحين والشاكرين في كل امتحاناتنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما. Allahumma ya Allah, pada sore hari ini ya Allah kami bermunajat kepadamu dan kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Engkaulah sang pemilik segala sesuatu ya Allah, terkhusus ilmu yang telah kami pelajari selama ini ya Allah. Banyak ilmu yang telah kami dapatkan dan itu hanyalah sedikit darinya ya Allah yang Engkau berikan. Engkaulah pemilik semuanya ya Allah. Maka dari itu kami ya Allah sebagai hamba yang lemah ya Allah, Engkau ridhoi, Engkau berkahi ya Allah. Ilmu yang kami dapatkan senantiasa bisa kami manfaatkan dan amalkan kepada orang-orang terdekat kami, keluarga kami, dan pada diri kami sendiri, dan kepada seluruh negara ini ya Allah, terkhusus pada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, bahwasannya kami banyak dosa dan perbuatan yang tidak kami sengaja, maka dari itu ampunkanlah dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa-dosa orang yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah, terkhusus
kepada orang-orang yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sore hari ini kami meminta ridho-Mu, meminta penuh rahmat-Mu, ya Allah, agar kiranya, ya Allah, ilmu yang kami dapat penuh berkah dan penuh keridhaan dari-Mu. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Ajhari. May Allah always bless us. And that brings to the end of our agenda today. So let we close our program by saying Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. From the deep of my heart, I do apologize as well I present this event. And the last I say good luck for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone. Have a blessed iftar and prepare your iftar well. Thank you. Baik, alhamdulillah. Mantap kami. Oke, terima kasih sudah menutup agenda kami. Dan terima kasih ya Kak Tari, Tehega, Kak Kadif, Uni Amel, Kak Fitri. Terima kasih sekali for the support, endless support for us. Oke, jangan lupa nanti semua kegiatan MES didokumentasikan dan diposting ya. Kemudian Baik. Kalau ada agenda tadi, mungkin agenda diskusi sama Prof tadi, mungkin rekamannya bisa kita share juga di YouTube gitu loh. Karena juga oh iya, asik kayaknya ya tadi ya.